Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ibu absen terlebih dahulu ya. Deana, Hadirah, Bu. Edo, Hadir, Bu. Joni, Hadir, Bu. Mayang, Hadirah, Bu. Salsabila. Hadirah, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hari ini full berangkat semua. Nah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Ya, hari ini kita sudah sampai di bab 5 ya, dengan tema yaitu terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Nah, optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah. Sekarang coba dibuka LKS-nya halaman 61. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu minta tolong, ada yang mau membantu Ibu membacakan ayat tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Salsa dibaca yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, terima kasih ya Mbak Salsa ya. Nah, jadi berdasarkan ayat tersebut, sekarang Ibu mau tanya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa? Yo, ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, coba, apa yang kamu lakukan? Bertaubat kepada Allah. Ya, betul ya. Ada yang mau melengkapinya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Sama, Bu, bertaubat karena Allah Maha Pengampun. Ya, betul sekali yang dikatakan Mbak Mayang dan juga Mbak Salsa ya. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa, maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah ya, memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, bahwa Allah itu telah memberikan kabar gembira ya. Nah, jadi Allah itu akan mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah ya, meskipun dosa yang telah dilakukan itu sangat banyak ya, seperti halnya buih di lautan, tetapi akan tetap diampuni oleh Allah selama kita mau bertaubat ya, kecuali dosa syirik ya. Nah, dosa syirik ini tidak akan diampuni ketika orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut tidak bertaubat sampai dia meninggal dunia. Nah, dosa syirik tersebut akan terampuni apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut itu memohon ampunan ya kepada Allah, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, maka setelah itu baru diampuni oleh Allah ya. Nah, tadi juga kita sudah membahas tentang sabar ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 macam sabar yo. Coba sekarang siapa yang mau menyebutkan macam-macam sabar menurut Imam Al-Ghazali? Yo, tunjuk tangan yang berani, silakan. Saya, Bu. Ya, coba Mbak Mayang, apa saja macam-macam sabar? Sabar dalam ketaatan, Ya, sabar betul. dalam menjauhi larangan, sabar dalam menerima ujian. Ya, betul ya yang dikatakan sama Mbak Maya. Jadi ada 3 macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu sabar dalam melakukan ketaatan ya. Jadi kita itu dalam melaksanakan sholat waktu itu harus sabar ya, meskipun kita sedang banyak kesibukan ya, atau dalam keadaan sakit, kita tetap harus sholat. Nah, jadi kita harus bersabar. Nah, yang kedua itu sabar dalam menjauhi larangan. Nah, biasanya kita ingin melakukan suatu hal ya, nah ternyata hal tersebut itu malah ditentang oleh ajaran Islam. Nah, kita harus bisa menahan diri ya untuk tidak melakukannya. Nah, kita harus sabar karena balasan dari kesabaran adalah pahala, betul. Nah, yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi ujian ya. Jadi ketika kita ditimpa
berupa sakit atau apapun itu ya, kita itu harus menyikapi dengan sabar ya, dengan qanaah, karena sebenarnya Allah itu akan menguji hambanya hanya sesuai dengan kemampuan hambanya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ibu mau tanya nih, nanti yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah ballpoint ini masih baru loh ya, ini masih baru, jadi nanti yang bisa menjawab silahkan langsung diambil ya. Ya, sekarang ibu bacakan soalnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat ke... Saya Bu, 153. Iya, betul sekali, itu surat Al-Baqarah ayat 153. Tapi itu bukan soalnya ya, itu masih pertanyaan. Nah, sekarang ibu bacakan soalnya ya. Nanti siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan terlebih dahulu, baru setelah itu menjawab ya. Jangan langsung menjawab, nggak sopan ya. Tunjuk tangan terlebih dahulu, habis itu baru menjawab. Nah, pertanyaannya, apa isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153? Yuk, ayo, ada yang berani? Loh, kenapa ini malah diem? Tadi berebut, sekarang diem, kenapa? Ayo, siapa tunjuk tangan? Gak ada yang berani? Ayo. Saya Bu. Ya, coba Mbak Salsa. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar meminta pertolongan kepada Allah. Ya, betul ya, betul yang dikatakan Mbak Salsa ya. Jadi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal dengan sabar dan sholat. Nah, jadi ketika kita mendapatkan musibah, entah itu yang berhubungan dengan agama ataupun dengan sesama manusia, kita harus bersabar dan memperbanyak sholat ya. Ya betul ya yang dikatakan Mbak Salsa ya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Salsa. Ya, silakan Mbak Salsa, bisa diambil ballpointnya. Ya, selamat ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, alhamdulillah ya, hari ini semuanya sudah paham ya. Ibu rasa sudah paham sama materinya ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa kita itu sebagai manusia memang pasti memiliki salah dan sering berbuat dosa ya, tetapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis dan tetap sabar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, selanjutnya untuk tugas ya, kalian kerjakan LKS halaman 65 sampai 67 ya. Kemudian di halaman 68 itu ada bab 6 ya. Silakan bisa dibaca, itu sebagai untuk pembahasan minggu depan ya. Ibu rasa sudah cukup ya, karena sudah pintar-pintar semuanya ya. Nah, ini juga waktunya sudah habis. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.